anak-anak, kita masuk ke tema 4, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan yaitu 1. Dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. 2. Catatlah informasi penting dari teks. 3. Kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. 4. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Dan yang kelima, sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Menuliskan informasi penting dari teks yang didengar, yaitu 1. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. 2. Dengarkan teks dengan seksama, tulis informasi penting yang kamu temukan, tulis dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata baku. Contoh menemukan dan menuliskan informasi penting dari paragraf. Kalian simak ya paragraf pertama, yaitu arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini, bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di Indonesia yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi, informasi penting dari teks di atas adalah hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Menentukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan, yaitu setiap teks eksplanasi selalu membuat informasi penting di dalamnya. Kedua, kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Ayo, kemukakan pertanyaanmu setelah membaca teks di bawah ini untuk mencari informasi teks berikut. Kamu bisa menggunakan kata tanya dalam membuat pertanyaan. Masih ingat ya, kata tanya apa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, ya, dengan menggunakan kata tanya. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif, yaitu informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan menggunakan kalimat efektif. 2. Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai dengan konteks dan bermakna ganda atau rancu. 3. Kamu dapat menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Contoh-contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Contoh di situ ada kosakata tidak baku dan kosakata baku. Project, kosakata bakunya yaitu proyek. Energi, kemudian kata bakunya energi. Beda ya, tidak bakunya itu pakai Y, kata bakunya pakai I. Kemudian yang ketiga mensalurkan. Kata bakunya itu menyalurkan. Dan keempat di situ lihat dinikmati. Kemudian kosabaktunya dinikmati. Kenapa dipisah dinikmati dan dinikmati? Ya, karena apa? Itu sama dengan kata kerja. Ya, seharusnya yang betul itu dinikmati. Jadi digabung ya, tidak dipisah. Jadi kalau misalkan tidak baku ya, itu dipisah dan bakunya harus disatukan ya. Jadi contohnya di situ sudah ada kata-kata
kosakata tidak baku dan kosakata baku. Ayo carilah kosakata baku dari kata-kata berikut ini ya. Diperoleh pengajian di wilayah uji coba sumber daya. Selamat mengerjakan anak-anak.